Itu yang kadang-kadang suka mencampur aduk tentang apa? Tentang kegiatan kita. Ada orang hadir hallnya, Masya Allah, rajin luar biasa. Nggak pernah ngaji tapi. Hall, Masya Allah, ziarah makam para wali, Masya Allah, tapi nggak pernah ngaji. Yang didatangin itu siapa? Orang alim. Ini orang alim yang datangin makamnya atau dihadiri hallnya, itu orang alim yang duduk kagak ngaji sebelumnya atau ngaji mulu deh. Dari situ kita ngambil ibrah. Sebagaimana juga dikatakan oleh kita punya guru juga, guru kita bersama Habib Taufik Assegaf, ketika beliau membahas tentang kegiatan-kegiatan wanita di akhir zaman begini nih, bikin hall atau merayakan bagaimana perjalanan kehidupan Sayyidatina Fatimah Zahra. Bukan nggak bagus, bagus. Cuman emang yang lebih penting lagi sejauh mana kita punya wanita muslimah ini mengikuti Fatimah Zahra. Kalau mereka bisa mengikuti dalam kehidupannya, itu lebih mulia daripada merayakan kelahirannya maupun membuat kegiatan atas nama Sayyidatina Fatimah Zahra. Sama. Hadir hall bukan nggak bagus, lebih penting lagi kita ngaji. Ngaji itu penting, karena di akhir zaman begini, semakin banyak orang itu yang bodoh tentang ilmu. Kalau bacot mah banyak yang pintar ya. Sedikit ente belajar ceramah mah bisa aja ceramah. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Salim bin Abdullah Syatri alaihi rahmatullah, jika ada orang bukan alim, gak ngerti ilmu sama sekali, bahkan mungkin dalam kehidupan dia sehari-hari secara ilmu dunia kagak, akhirat kagak, dia mencari rizki dengan cara mungkin kalau di Indonesia dulu dikenal dengan apa namanya itu? Bukan bajai, becak. Tukang becak, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar ilmu dunia. Bisa nggak ceramah tukang becak? Kata Habib Salim, bisa. Kasih aja di teks, suruh dibaca sama dia selama sebulan, suruh ceramah. Bisa ceramah dia. Bikin nangis orang bisa? Bisa, tinggal nangis aja depan orang ikut nangis. Tapi apakah itu gambaran syariat? Bukan. Syariat itu adalah ilm mu'amal. Belajar dan diamalkan. Ya. Karena kan thamratul ilmi al-amalu bih. Buah daripada ilmu itu tergantung sejauh mana kita mengamalkan. Belajar, kamu amalkan, apa yang kita akan dapat? Kita akan menjadi orang yang dapat predikat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kan orang yang selamat di akhirat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Pada hari kiamat kita selamatkan mereka-mereka yang bertakwa, kata Allah. Bagaimana cara mencapai takwa? Belajar, amalin. Itu kata ulama. Belajar, amalin, kita dapat ketakwaan. Kalau sudah dapat ketakwaan, wuritha ilmun ma lam ya'lam. Dia akan dapat ilmu yang tidak bisa dipelajari. Atau biasa kita sebut dengan ilmu laduni. Itu dapat dari mana itu? Dari ilmu syariat dulu, diamalin, jadi orang yang bertakwa, dapatlah ilmu laduni. Semua kan dimulai dari belajar. Ngaji. Maka disitulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kan kata ulama itu dasar awal orang belajar. Iqra, baca. Walaupun di situ dalam ayat bukan maksudnya membaca sebuah tulisan, tapi kata ulama membaca situasi, bagaimana dia menghadapi manusia, membaca keadaan, karena dia akan mendapatkan wahyu dari mulai saat itu, tapi itu bimbingan langsung dari malaikat Jibril. Tandanya Nabi pun dibimbing, diajarkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka disitulah jangan pernah jauh dari ilmu. Di akhir zaman semacam ini, ente hadir majlis, itu amalan terbaik setelah ente menjalankan yang wajib. Yang wajib ente jalanin, amalan terbaik di akhir zaman begini nuntut ilmu. Walaupun emang yang namanya majelis ilmu itu nggak akan lebih ramai daripada takbir akbar ya. Kalau takbir akbar ini kan beda. Kita hadir walaupun ada nasihat, tapi nasihat umum, bukan nasihat khas tentang ilmu syariat. Makanya Habib Hasan bin Abdullah Syatri alaihi rahmatullah
beliau sangat marah kalau ada orang bikin maulid antara maghrib dengan isya. Kan suka ada ya, maulid antara maghrib dengan isya, itu beliau marah. Apa kata beliau? Maghrib sampai isya waktunya ngaji. Buka kitab, belajar. Buka belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu fikih. Bukan waktunya kita bersalawat. Waktu salawat itu ada waktunya. Habis sholat subuh, habis wiridan, atau habis sholat isya, masih boleh. Maghrib sampai isya belajar. Jangan kita pandai bersalawat tapi bodoh. Pandai baca maulid, baca Quran nggak bisa. Begitu. Pandai baca maulid seolah-olah cinta Nabi, tapi banyak tentang kehidupan Nabi kita nggak tahu. Itu yang kita sayangkan tuh. Maka disitulah harus kita punya apa? Punya semangat ketika menuntut warisan Rasulullah. Kalau kita berharap dapat syafaat Nabi, ya kita harus tuntut warisan Nabi. Apa itu warisan Nabi? Ilmu. Innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhama bal wurithul ilm. Para nabi nggak ninggalin warisan. Para nabi itu warisan mereka apa? Ilmu. Dari situ belajar sampai Imam Ali bin Abi Thalib disebutkan oleh Nabi apa? Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku kota ilmu, gerbangnya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih memuliakan ilmu daripada keduniaan. Buktinya Sayyidina Ali hidupnya bukan orang kaya dia. Bahkan kalau bahasa kita sekarang mungkin bisa dibilang orang nggak berada, nggak punya apa-apa. Cuman dia nggak sampai dan nggak mau kalau sampai ilmu pun dia nggak punya. Karena dia nggak suka dengan dunia Sayyidina Ali ini. Dia suka dengan ilmu sampai disebut dengan gerbangnya ilmu. Kita mau belajar ataupun mengetahui tentang tarikat yang ada di dunia ini, pasti semua sanad tarikat itu kepada Sayyidina Ali. Ngomong tarikat apapun yang ada, yang diakui oleh para ulama tarikat, semua pasti sanadnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka di situ mudah-mudahan insyaallah dengan kita khatam daripada kitab yang berjudul Ayyuhal Walad, insyaallah kita bisa amalkan apa yang kita tulis dan kita baca, amalkan dalam kehidupan supaya itu nanti ada asar kepada anak turunan kita. Ada asar, ada bekas kepada anak turunan kita. Nah, walaupun udah punya anak, udah lahir itu anak, ketika kita mempelajari ilmu kita amalkan, itu sirnya, rahasianya Allah akan berikan kepada anak kita. Anak kita semakin dewasa semakin benar. Apalagi kalau belum lahir, masih di tulang sulbi kita. Nah, kita belajar tuh ilmu nyampe kepada apa? Kepada anak yang belum kita titip ke istri kita. Nah, itu anak atau tuh benih, insya Allah diisi dengan berbagai macam hikmah dari Allah. Karena itulah pentingnya belajar.